Kak, jadi gini, sebagai wakil rakyat ini Kak, kita Provinsi Riau ini sudah memasuki hari terakhir PSBB. Dan nanti kita akan dengar dari perwakilan Pak Gubernur ataupun Pak Gubernur bagaimana keputusan selanjutnya. Akan tetapi nih, bagaimana sih Kak Misharti melihat Provinsi Riau sebagai anggota DPD yang kakak sendiri pasti punya konstituen ya? Gimana sih mereka Ya, menghadapi new pasti. normal? Apakah warga kita siap, Kak? Kepada Kak Misharti, kami persilakan. Baik, terima kasih Adinda Aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu saya atas nama Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Misharti asal Provinsi Riau. Tentu pada kesempatan kali ini mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang kami hormati ada Pak Ayahanda Bapak Samsudin Uti, Bapak Gubernur Provinsi Riau, Bapak Samsuar, Bapak Sandiaga Uno, serta seluruh Abangda dan Adinda semua pada kesempatan kali ini. Dan kami mengucapkan juga terima kasih tentunya kepada Panitia Relawan Indonesia Bersatu Lawan COVID-19, di mana walaupun dalam kondisi COVID-19, kita masih bisa bersilaturahmi walaupun melalui virtual meeting ini. Dan ini merupakan penghargaan yang besar juga bagi kami. Ternyata di antara sekian banyak bapak-bapak hanya satu orang perempuan. Dan kami dedikasikan keterwakilan ini kepada seluruh mak-mak. Iya kan ya, kepada seluruh mak-mak Provinsi Riau. Semoga kita semua bangkit untuk bisa membangun Provinsi Riau yang kita cintai ini. Baik, pada kesempatan kali ini mungkin tadi Adinda Muhammad Aulia juga sudah menyampaikan bahwa tidak lama karena maksimal 15 menit atau 10 menit, mudah-mudahan tak sampai. Oh, 10 menit ya. Mudah-mudahan tak sampai 10 menit saya bisa menyampaikan terkait dengan apa sih yang harus kita lakukan pasca pandemi COVID-19 ini untuk membangun perekonomian di Provinsi Riau. Bapak-bapak serta seluruh partisipan yang hadir pada virtual meeting kita hari ini, tentu kita melihat dan kita mengetahui bahwa sesungguhnya COVID-19 ini tidak ada yang mengira akan sampai ke Indonesia, terutama sampai ke Provinsi Riau. Tetapi kenyataannya itu sudah sampai. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus siap untuk menghadapinya. Oleh sebab itu, pemerintah pusat telah menggelontorkan begitu banyak dana untuk supaya bisa mengatasi terkait dengan dampak yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. 504,1 triliun yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk bisa sampai kepada masyarakat, membantu masyarakat untuk bisa meringankan beban penderitaan masyarakat. Oleh sebab itu, tadi juga sudah disampaikan oleh Abang Darinor, Abang Fauzi Ishak, serta Ayahanda Samsudin Uti, bahwa sesungguhnya memang kita harus punya langkah. Saya akan mengambil 3 skema untuk peningkatan ekonomi kita ke depan. Yang pertama, kita harus tentukan strategi kita. Kita harus jadikan momen COVID-19 ini untuk meningkatkan potensi daerah kita. Apa itu potensinya? Baik itu potensi alamnya maupun potensi sumber daya manusianya. Jadi terkait dengan strategi meningkatkan potensi ini, kami mempunyai pandangan bahwa sesungguhnya padat karya harus kita lakukan. Padat karya ini di mana pemerintah sudah harus menyusun skema mana nih daerah yang kita jadikan lumbung-lumbung padinya misalnya, lumbung kopranya misalnya, seperti yang disampaikan oleh Ayahanda Samsudin Uti. Jadi kita harus mulai dari sekarang, jadikan ini momentum kita untuk kita, mari kita bangkit untuk yang pertama melakukan padat karya ini. Jadi padat karya itu bisa melalui potensi pertanian, perkebunan, perikanan, maupun usaha kecil menengah yang seperti Bang Rinor tadi seakan-akan sudah pesimis bahwa sesungguhnya banyak dampak terkait dengan COVID ini, terkait dengan pengusaha ultramikro kita di Provinsi Riau. Yang kedua, tentu pemerintah juga telah mengeluarkan POJK nomor 11 tahun 2020 terkait dengan restrukturisasi
perekonomian Indonesia, di mana di sana diberikan relaksasi penundaan bayar terkait dengan pinjaman yang ada baik di perusahaan pembayaran, leasing maupun perbankan. Oleh sebab itu, tentu kita sama-sama berharap bahwa POJK nomor 11 tahun 2020 ini betul-betul dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan. Jadi tidak hanya pemerintah sudah membuka ruang untuk supaya usaha ultramikro kecil dan menengah ini mendapatkan relaksasi daripada kreditnya, tetapi perusahaan pembiayaan belum melakukan itu secara maksimal. Oleh sebab itu tentu kita dorong kepada OJK beserta Bank Indonesia untuk lebih melaksanakan pengawasan ketat terkait dengan POJK nomor 11 tahun 2020 ini terkait dengan relaksasi UMKM. Dan yang selanjutnya yang harus strategi yang ketiga, tentu kita menginginkan supaya pasca daripada COVID-19 ini, pemerintah ikut memberikan sumbang saran dan perhatian khusus kepada usaha kecil dan menengah yang terdampak tadi. Dan tadi juga kita mendengarkan memang tidak hanya usaha kecil dan menengah, perusahaan-perusahaan besar, BUMD, BUMN juga terdampak dengan ini. Tetapi tentu kita berharap adanya mitra atau ayah angkat bagi perusahaan-perusahaan ultramikro di mana mulai sekarang dia harus sudah membina usaha-usaha kecil dan menengah. Kalau menurut pendapat saya, jika ini kita lakukan ke depan, insya Allah kita tak usah muluk-muluk untuk membayangkan yang besar-besar. Kita lakukan yang kecil dari desa dulu. Kita mapping desa kita jadikan dia lumbung swasembada pangan misalnya. Kita jadikan dia lumbung kopra misalnya. Sehingga ekonomi kreatif daripada masyarakat desa itu juga dapat terbantu. Sehingga dapat meningkatkan income per kapita mereka. Dan selanjutnya tentu dalam proses daripada strategi yang saya sampaikan tadi, di mana dengan adanya padat karya tentu semakin banyak tenaga kerja lokal yang diterima, yang dipekerjakan oleh pemerintah melalui padat karyanya itu. Oleh sebab itu, tenaga kerja lokal kita ini memang potensinya harus kita angkat. Mulai sekarang ini momen untuk kita bersama-sama. Memang kita tidak bisa serahkan sepenuhnya kepada pemerintah, tetapi memang kita harus kerjasama dan kerja bersama untuk mewujudkan ini semua. Dan juga tentu pemerintah harus meningkatkan sumber daya manusia daripada masyarakat Provinsi Riau, di mana pendidikan dan latihan harus dilakukan sehingga akan timbul kreativitas dari masyarakat Riau untuk dapat membangun, memberikan masukan dan memberikan kontribusi untuk Provinsi Riau yang kita cintai ini. Dan juga pada kesempatan kali ini juga kami sampaikan bahwa sesungguhnya adapun output dari strategi, dari proses, tentu kita menginginkan outputnya. Apa output ke depan? Tentu output ke depan kita menginginkan kesejahteraan masyarakat akan bangkit. Kita mulai cinta produksi dalam negeri. Kita mulai bangkit untuk menumbuhkan bagaimana potensi-potensi kita. Riau kita terkenal dengan mungkin kita tahu, saya mendapatkan data dari tahun 2015 bahwa Provinsi Riau adalah merupakan provinsi penghasil CPO kelapa sawit terbesar di Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini, sembari kita menata internal kita, masyarakat bersama dengan pemerintah provinsi, bersama dengan pemerintah daerah, dan kami pun sebagai anggota DPD, terkhusus Komite 4 pada kesempatan kali ini, tentu mensupport kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota ini. Dan untuk itu, sembari kita menata diri, tentu terkait dengan dana bagi hasil CPO kelapa sawit ini juga harus kita dorong kepada pemerintah pusat untuk supaya Riau mendapatkan dana bagi hasil itu. Coba kalau kita bayangkan luas wilayah daerah Riau yang saya dapatkan data tahun 2015 itu sebesar 2,46 juta hektar lahannya diperuntukkan untuk kelapa sawit. Dengan hasil yang diperoleh, yang kita setorkan ke pusat, itu 7,27 juta ton CPO kelapa sawit ini. Tetapi kita belum dapatkan itu, dan kami tentu
sebagai anggota DPD tentu sangat berharap kita semua bisa bersatu untuk supaya masyarakat Riau mendapatkan dana bagi hasil ini sehingga kita bisa dapat meningkatkan perekonomian terutama di Provinsi Riau yang kita cintai ini. Dan juga pada kesempatan kali ini kami juga sangat berbangga hati walaupun dengan virtual dapat bertemu dengan semua abangda, kakanda, nanti ada juga ada Sandiaga Uno mungkin pada kesempatan kali ini. Inilah kontribusi sumbangsaran kita, sumbangsaran yang bisa saya selaku anggota DPD berikan untuk bisa membangun perekonomian Provinsi Riau lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ke depan kita nanti akan ada swasembada pangan. Kita akan adakan panen raya, Pak Gubernur. Saya siap turun dengan Pak Gubernur. Kalau ada panen raya itu, mungkin saja kita harus menutup mungkin sisi-sisi masuknya barang-barang ke Provinsi Riau supaya daya beli masyarakat Riau itu naik perekonomiannya. Kita tak perlu lagi impor cabai misalnya. Kita siapkan satu desa untuk dia mempersiapkan cabainya. Kita siapkan untuk satu desa untuk mempersiapkan kelapanya seperti yang disampaikan oleh Ayahanda. Oh baik, aduh ini kan nggak cukup nih kayaknya. Tapi nggak apa-apa. Kita silaturahmi awal, mudah-mudahan ke depan nanti ini akan membuka semangat dan pola pikir kita bersama bahwa sesungguhnya kita tidak bisa kerja sendiri. Kakak pun, saya pun, wah perasaan masih muda kalau panggil kakak. Masih muda ya, Aulia ya. Oh masih muda ya. Oke. Jadi kita pun tidak bisa kerja sendiri, kita harus kerja bersama dan kerja sama. Nah ini beda nih kerja bersama dan kerja sama. Kalau kita kerja bersama, mari kita gontong apa sih yang menjadi keinginan dari Provinsi Riau untuk kita meningkatkan perekonomian kita. Bisa dari swasembadanya, bisa dari UMKM-nya, bisa dari ekonomi kreatifnya, dan lain-lain. Dan juga kami tentu akan meminta juga bantuan dan dorongan dari Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Bang Sandi. Selamat siang, Bang. Baru masuk ya, Bang. Mudah-mudahan kita ketemu nanti di Jakarta, Bang. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti kita sama-sama untuk mendorong pemerintah pusat untuk bisa mempertimbangkan dana bagi hasil CPO kelapa sawit yang memang sudah diperjuangkan oleh Provinsi Riau yang kita cintai ini. Mungkin itu sedikit masukan dari kami. Salam kenal, salam silaturahmi untuk kita semua. Maaf lahir batin sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Miss Harti telah memberikan pandangannya. Jadi emang kita harus menentukan strategi Kak ya, karena ini bisa saja adalah momentum Indonesia untuk bangkit. Betul, ini jadi momentum kita untuk bangkit. Betul, dan kita fokus kepada pekerja lokal dan produk-produk lokal Indonesia. Betul, dan siap. Lanjut Bang, kedengaran? Lanjut. Ya, Bapak Presiden Republik Indonesia itu pernah satu kali menyampaikan bahwa krisis COVID-19 ini akan berakhir di tahun ini. Itu baru penyakitnya, penanganan terhadap wabah. Tapi dampak ekonominya ini bisa lebih. Bisa saja 2 tahun paling cepat, bisa saja 3 tahun. Kalau seandainya ini pemerintah tidak cepat untuk melakukan antisipasi, saya sangat yakin kalau 96% UMKM mengalami dampak negatif akibat COVID ini bisa berakhir ini UMKM. Padahal kontribusi UMKM terhadap PDB kita, pertumbuhan ekonomi kita sangat besar. Nah, hari ini yang kita lihat sementara ini kebijakan terhadap UMKM itu sangat kurang. Kita ini menunggu giliran. Pernah satu diskusi di dalam grup teman-teman usaha, baru ini kayaknya kebijakan ini masih menguntungkan atau mungkin masih diprioritaskan kepada pengusaha-pengusaha besar atau mungkin BUMN. Nah, pemerintah belum menyasar secara langsung kepada UMKM. Kita lihat ada kebijakan berapa 190-an di dalam ada penanganan ekonomi nasional yang baru saja disahkan perpu menjadi undang-undang itu sebagian besar itu dialokasikan kepada BUMN. Nah, UMKM itu belum. Nah, ada lagi kebijakan pemerintah pusat kepada yang sangat menguntungkan, contoh Ruang Guru, itu kan salah satu konglomerat nasional. Kemudian ada Gojek, itu juga salah satu konglomerat nasional. Terakhir kita dengar ada rencana Pak Teten dengan Blibli.com. Nah, kita ini gilirannya kapan?
yang pengusaha-pengusaha UMKM. Sebagian besar ini sudah sangat berdampak sekali, 96%. Nah, di Riau itu rata-rata UMKM di Riau itu sendiri, teman-teman anak-anak muda di Riau, UMKM yang banyak teman-teman lakoni itu rata-rata kan di kuliner. Kuliner sebagian besar, kemudian kontraktor. Nah, sektor-sektor ini sangat berdampak sekali kepada akibat COVID-19. Contoh, kuliner mereka sampai sekarang nggak bisa buka. Restoran mereka, kafe-kafe mereka, atau mungkin ada bisnis makanan mereka. Nah, ini susah itu. Jadi apalagi teman-teman itu menjalankan bisnis dengan modal bank. Ini sangat repot sekali. Nah, kita belum lihat ada sebuah kebijakan yang komprehensif bagaimana menangani atau memberikan penguatan kepada UMKM. Nah, itu dari segi pemerintah pusat. Kemudian dari segi penanganan kebijakan pemerintah daerah, nah ini yang kita tunggu. Bagaimanapun pemerintah Provinsi Riau, kemudian juga ada Pemda Kabupaten Kota, ini kami harapkan betul-betul campur tangan bagaimana memberikan penguatan kepada UMKM. Kalau tidak, ya kita sangat susah ya. Padahal mereka itu memang ujung tombak untuk UMKM memberikan kontribusi yang sangat besar lah pada pertumbuhan ekonomi, kemudian konsumsi kita. Tapi kalau seperti ini ya sangat agak risau ya. Termasuk saya sendiri, saya kan bergerak dari sektor properti. Bang, 1 menit lagi Bang ya. Sektor properti ini adalah sektor yang paling kena sekali akibat dampak COVID-19. Pembeli kita, daya beli turun. Kemudian bank menolak untuk mencairkan kredit KPR. Sementara investasi kita sudah besar di lokasi kan. Nah, jadi penting pemerintah daerah dalam hal ini campur tangan untuk menyusun sebuah kebijakan bagaimana membantu UMKM yang terdampak COVID-19 ini. Dan ini betul-betul sangat masif. 96% UMKM berdampak negatif akibat UMKM. Sekarang baru tengah perjalanan. Kita belum tahu sampai kapan COVID-19. Ini kan ceritanya kan pasca membangun ekonomi Riau pasca COVID-19. Harapan kita seperti itu, tapi bertahan saja sampai itu berakhir itu sudah bagus UMKM. Mungkin itu nanti bila ada waktu kita bisa sharing. Saya sangat cobalah teman-teman jalan panjang Jalan Sudirman, berapa banyak kafe tutup, restoran segala macam, dan usaha-usaha teman-teman yang lain, bahkan yang teman-teman kontraktor juga harus siap untuk tidak dibayar kali ini gitu. Dananya juga nggak ada kan pemerintah. Jadi mungkin itu kondisinya. Nah, sementara yang punya kebun sawit juga sudah di bawah 1.000 dan yang lain-lain ya. Mungkin inilah kondisi UMKM di Riau. Kita berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah ada angin segar sebetulnya dari pemerintah pusat untuk 641,7 triliun itu penanganan ekonomi nasional akibat COVID-19. Ya, Bang Rino, terima kasih banyak, Bang. Ya, kita terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih banyak Bang Rino atas pandangannya mengenai UMKM. Jadi memang sekarang ini Bang kita menghadapi ketidakpastian berarti Bang ya. Kita tidak tahu COVID-19 ini sampai kapan, dan yang ditakutkan tadi dengan ketidakpastian ini malah UMKM yang bisa berakhir. Dan juga kita berharap dari pemerintah pusat bisa lebih fokus ke UMKM juga ke depannya ya. Siap, terima kasih sekali lagi Bang Rino. Kita lanjutkan ke narasumber berikutnya. Alhamdulillah di sini sudah hadir Bapak Fauzi Isyap. Izin Bang, ya. Saya manggilnya Abang atau Bapak ini? Abang aja Bos. Siap Bang Fauzi. Masih muda kok. Masih muda. Bang Fauzi ini dari Kadin Indonesia dan juga Waketum PMRJ. Betul Bang? Ya. Siap. Betul. Izin Bang, kita langsung saja. Jadi kalau saya melihat di sini Bang Fauzi adalah perantau Bang ya, dari Riau ke Jakarta. Dan di Jakarta sendiri sekarang sudah dilakukan PSBB selama beberapa minggu. Dan yang saya sedihkan ini Bang, PHK di Jakarta sudah terjadi di mana-mana. Dan semoga tidak terjadi di Riau ya, PHK ini. Dan kira-kira adakah data Bang, warga Riau yang di Jakarta yang mungkin terkena PHK, ataupun mungkin ada cerita dari sesama perantau dari Riau yang tinggal di Jakarta menjalani kehidupan new normal. Dan satu lagi Bang, sebagai pengurus Kadin, boleh nggak minta sarannya, kira-kira ada nggak cara atau pandangan Abang, bagaimana cara kita membangun ekonomi Riau pasca pandemi? Kepada Bang Fauzi, saya persilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita semua, warga masyarakat Riau Jakarta. Judulnya kita halal bihalal masyarakat Riau ya. Selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mungkin ini Pak Gub udah bergabung ya. Selamat siang Pak Gub, Pak Wabub, anggota Dewan, Ibu Miss Harti, dan rekan saya sama tokoh muda Riau, Rinor Kuswan, tambah seger aja kayaknya. Baik, mungkin saya di sini dalam hal ini untuk menyampaikan mungkin keberadaan PMRJ. PMRJ ini adalah Persatuan Masyarakat Riau Jakarta yang kebetulan diketuai sekarang ini oleh Bapak kita Wakapolri, Bapak Gatot, Bapak Edi Gatot Pramono. Mudah-mudahan nanti dia akan bisa mencapai TB1. Mungkin Kapolri, kita doakan. Selanjutnya dari segi PMRJ, masyarakat kita di Jakarta yang terdampak dengan COVID ini sangat banyak. Pasti di semua lini, baik yang besar atau yang kecil, pejabat dan yang lain-lain. Kami di PMRJ melakukan membuka posko lah ya. Posko kita ini kan yang berpusat di tempat perwakilan Pemprov Riau di Jalan Utista. Beberapa minggu yang lalu kita sudah mendata keberadaan masyarakat Riau di Jakarta itu yang terdiri dari 12 kabupaten kota dan adik-adik mahasiswa. Kita buka juga untuk sumbangan, sehingga sumbangan yang terkumpul dari masyarakat Riau dan donatur-donatur, termasuk di sini Pak Gub juga sudah menginikan donasinya juga, terkumpul kurang lebih dana kurang lebih ya 400 juta. Dan itu udah kita bagikan kepada kurang lebih masyarakat khususnya masyarakat Riau di Jakarta, yang kita bagi dari 12 kabupaten kota dan juga adik-adik mahasiswa. Adik-adik mahasiswa ini kita kirimkan paket sembakonya, bantuannya, ada yang di perwakilan Jogja, Jakarta, Jawa Barat, ada beberapa kota lah di daerah ini, sehingga untuk meringankan barangkali sedikit beban daripada saudara-saudara kita yang ada di Jakarta. Jadi di PMRJ ini kita baru terbentuk kurang lebih 5-6 bulan di bawah kepengurusan Pak Gatot ini. Kita berharap juga ke depan lebih menguatkan, karena beliau juga kan tokoh nasional ya, yang kita kagumi juga. Dan Pak Gatot lebih bisa untuk mengumpulkan kita lah, menjembatanin, baik itu ke pusat atau ke Pemprov Riau. Data kalau yang masuk ke kita, yang warga Riau yang kena COVID-19 memang belum ada ya. Cuman yang ODP dan lain-lainnya pasti ada. Kita berharap juga ke depan virus COVID-19 ini juga tidak akan terlalu lama lagi. Tapi menurut prediksi minimal 1 sampai 2 tahun. Dan kita melihat hampir semua lini ya, semua bidang usaha, baik masyarakat, PNS, dan lain-lain itu terdampak. Dengan adanya PMRJ mungkin sedikit kita bisa menjalin silaturahmi, info-info keberadaan masyarakat kita di sini.
Dan masyarakat PMRJ ini juga sekarang ada ketua hariannya, kebetulan juga diketuai sama orang kita juga, Bang Setri Yasra. Beliau adalah CEO majalah Tempo. Mungkin ini juga bisa sebagai informasi keberadaan mungkin barangkali menjembatani antara Pemprov dengan masyarakat Riau yang ada di Nusantara. Selanjutnya mungkin sebagai saya disebut di situ perwakilan dari Kadin. Saya kebetulan pengurus di Kadin bidang OKP, keanggotaan dan pemberdayaan daerah. Mengenai dampak COVID ini terhadap dunia usaha, saya pikir hampir semua lini usaha juga berdampak. Terutama UMKM seperti Saudara Rinor tadi bilang, tidak ada yang bisa bertahan lama. Mungkin bisa kita meminta campur tangannya Pemprov atau pemerintah gitu ya. Kita di sini melihat mungkin bisnis yang kena dampak sekali terpuruk itu baik yang besar apalagi yang UMKM, terutama mungkin sampai pun masalah bisnis hotel, bioskop, travel itu berdampak sekali. Mungkin ada relokasinya dari pemerintah barangkali yang bisa membantu dunia usaha kita dengan dampaknya COVID ini. Mungkin gitu Aulia, sementara sebagai pembukaan dulu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bang Fauzi atas pandangannya dan penjelasannya mengenai PMRJ. Jadi Bang, kita harus bahu-membahu Bang ya, sebagai sesama warga Riau harus saling bantu. Karena di saat seperti ini, kita banyak sekali warga-warga Riau juga yang terkena dampak di Jakarta Bang ya. Luar biasa. Kita lanjutkan, mohon izin, alhamdulillah juga nih sudah hadir di antara kita Bapak Wakil Bupati Indragiri Hilir. Assalamualaikum Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, semuanya para yang hadir. Semoga dengan harapan kita terlepas dari COVID semuanya. Biar aman kerjaan kita untuk membangun, terutama membangun Indragiri Hilir. Silakan Pak, mungkin ada dari kami dulu. Dari saya dulu izin Pak ya. Ya boleh. Ya oke Pak Amril, terima kasih banyak. Jadi di Indragiri Hilir sekarang dalam rangka permasalahan COVID-19 ini, alhamdulillah kami sampaikan tadinya 11, hari ini sudah turun, tinggal 5. Kemarin 1 yang awalnya kita nomor 3 mungkin belum kita evaluasi nih ke provinsi. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami lihat juga yang terderita ini sudah ada beberapa orang yang bisa kita kembalikan. Kami sudah menyiapkan juga sarana karantina yang cukup sampai 124 kamar yang sudah tadi malam berangsur-angsur kita pindahkan. Kemudian dampak ekonomi yang kami rasakan sekarang ini adalah karena kami ini juga adalah para petani dan para pekebun di Indragiri Hilir ini, karena boleh kata penghasilan yang utama itu adalah perkebunan gitu. Jadi perkebunan tentunya kan banyak masyarakat juga terkena dengan permasalahan ini. Kami sangat mengharapkan sekali juga kalau dengan luas perkebunan kami ini adalah 18.812, hampir secara nasional kami 12,13% dari 3.303 secara nasional. Dan petani-petani kita juga, pekebun kita juga dengan dampak COVID ini terasa gitu, dengan turunnya harga kelapa, begitu juga masalah padi dan lain-lain hal. Dan tentunya seperti diketahui Pak Amril bahwa di Tembilan ini penghasilan utama itu adalah dari sisi perkebunan. Nah, itu yang utama. Dan mereka tidak bisa turun untuk menggarap kelapanya.
Dan kelapa juga hari ini yang tadinya sudah bagus, harganya sudah mulai menurun. Terlihat juga dari penerimaan perusahaan-perusahaan terhadap kelapa. Nah, inilah yang kita dorong, tapi alhamdulillah kalau masyarakat Tembilan dan sekitarnya, kami belum mendapat, mudah-mudahan janganlah ya, untuk yang corona ini yang datangnya justru dari luar gitu. Jadi dari Magetan, dari corona ada sekitar awalnya ada 11 dan terus terang aja sudah ada yang meninggal 1, yang lainnya tuh bukan meninggal karena corona gitu, 2 orang, tapi karena yang penyakit yang telah dideritanya selama ini. Dan inilah yang sekarang ini sedang kami pikirkan di Indragi Hilir untuk mengangkat ekonomi kerakyatan ini. Tentunya dari 178 desa kita mempunyai BUMDes di badan usaha milik desa. Dari badan usaha milik desa inilah nanti kita dorong bagaimana untuk ya kelapa ini bisa jadi penampung dari mereka yang ada di desa-desa, dan dari situlah nanti perusahaan-perusahaan yang ada di Indragi Hilir bisa mengambil kelapa-kelapa tersebut. Kami punya kelapa di Indragi Hilir, kami punya sagu, kami juga punya pinang, dan kami juga punya sawit di sini. Tapi dengan COVID-19 ini banyak terganggu gitu. Saya kira secara nasional kita terganggu semua. Dengan harapan mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu. Dan tentunya juga kami hari ini sudah menjalankan bantuan dari dana desa itu kepada masyarakat lebih kurang sekitar 600.000, itu sudah kita berikan kepada masyarakat semuanya, dan insya Allah nanti menyusul juga dari BLT. Nah, mungkin habis ini baru ke BLT. Artinya kami juga memikirkan bantuan terhadap masyarakat ekonomi lemah yang mana mereka terganggu di dalam kehidupan mereka semuanya. Dengan ada bantuan seperti ini paling tidak mengurangi kehidupan mereka lah gitu. Saya sendiri ikut turun untuk menyerahkan dana desa tersebut. Ya, tentunya juga masih ada kekurangan dan kelemahan biasa karena masih ada terdapat kesalahan pendataan, tapi kami perbaiki lagi ulang. Mudah-mudahan nanti akan kami lepas lagi gitu, dan ini akan kami laporkan ke Dinas Sosial. Terutama masalah ekonomi menengah ini, banyak juga pedagang-pedagang kita Tembilan ini yang tadinya berdagang semangat. Tentu Pak Bi tahu bahwa Inhil ini kan kota pedagang nih, kami di tepian sungai. Tapi dengan ada ini pengumpul-pengumpul kelapa juga sudah tak ada yang mau mengumpulkan kelapa. Begitu juga yang pengumpul-pengumpul sawit juga demikian. Namun kami tetap semangat Pak, Inhil tetap semangat. Namun kami minta dari pusat juga dari Kadin bisa memberikan dorongan lah terhadap Indragi Hilir ini. Saya ini juga dulu kan, saya salah seorang dari wira swasta juga. Yang kebetulan hari ini saya menjadi wakil bupati. Nah, saya masih dipercaya juga sebagai orang Kadin nih. Tentunya dengan pengalaman-pengalaman seperti ini, dengan kita berbagi pengalaman kepada masyarakat, insya Allah kami tetap akan membantu masyarakat ekonomi lemah. Terutama kepada pihak DPRD Provinsi, kami mengharapkan juga, kami ada punya pelabuhan yang sampai hari ini belum bisa kita laksanakan, padahal itu sudah bisa kita laksanakan. Karena terkait peraturan antara provinsi dan kabupaten. Tapi saya sudah menjanjikan kepada masyarakat, kepada pengumpul, dan memberikan semangat kepada mereka. Saya bilang, kalau Anda bisa ekspor kelapa ini dan lain, kita kasih tax holiday lah 3 bulan, saya bilang. Tidak usah bayar pajak. Tujuannya adalah mengangkat semangat para pebisnis ekonomi, sektor ekonomi menengah dan kecil. Alhamdulillah mereka semuanya juga sudah semangat untuk itu. Jadi kita mengharapkan, kalau kita cerita baik Pak, memang semuanya tak baik. Tapi kita semua punya nasib sama. Kami belum melaksanakan PSBB. Karena kalau kami punya PSBB, kami tak sanggup Pak, dananya besar. Lagi pula, ya masyarakatnya juga yang ada ini dalam lingkungan yang kita lihat masih bisa kita atasi lah terhadap COVID-19 itu. Ini laporan singkat Pak. Di pertanian juga, kita mengharapkan juga, kemarin Pak Gubernur pernah menjanjikan kita di Indragi Hilir akan mengangkat masalah pertanian.
pertanian untuk akan membantu gitu. Nah, persoalan yang kita hadapi juga di sini adalah banyaknya rusak jalan-jalan kita, jalan-jalan provinsi, yang sampai hari ini akan menjadi pemikiran kami. Kita minta kepada provinsi supaya ini menjadi satu perhatian gitu, perhatian. Begitu juga jembatan-jembatan Pak, yang sudah sekian lama, yang perlu diperbaiki segera, jembatan. Ini kan infrastruktur yang sangat dominan untuk membuat lajunya perekonomian di Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi ini sebagai bayangan singkat dulu buat Bapak, mungkin nanti bagian lain, nanti kita teruskan lagi untuk menyambung hal-hal yang lain. Kalau memang Pak Sandiaga Uno berkenan datang ke Inhil, saya siap, saya kenal baik sama beliau. Kalau dapat sampaikan salam saya Samsudin Uti, Gorontalo, dari kita di sini sama-sama Kadin. Mudah-mudahan beliau mau melirik. Kita tawarkan nih, kalau beliau mau membuka investasi untuk perkelapaan sini atau perkebunan, investasi tentang pabrik kelapa semuanya, kita siap dengan tangan terbuka demi majunya Kabupaten Indragiri Hilir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebelum saya bertanya, ternyata strategi penyelamatan ekonomi di pemerintah Inhil, dan luar biasa Pak. Insya Allah kebetulan sudah hadir juga perwakilan mungkin dari Bapak Gubernur Provinsi Riau. Semoga yang Bapak sampaikan tadi sudah langsung didengar oleh Pak Samsuar dan atau perwakilannya, dan saya pun sebagai DPRD pasti akan membantu Bapak memperjuangkan hak dan kewajiban. Kan siap, terima kasih juga Bang Sandiaga Salahuddin Uno sudah hadir. Terima kasih Bang setelah menyediakan waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak anggota Dewan yang kita banggakan. Ada Bang Rinor juga, Ketum HIPMI kita. Bang Fauzi Ishak, teman baik dari Umi Pipit, dan juga Bang Fikri Al-Aziz, Kak Miss Harti, Datuk Sri, semua yang hadir, dan ada Pak Gubernur juga. Terima kasih atas kehadirannya pada acara sore ini. Alhamdulillah Bang, izin Bang kita lanjutkan lagi Bang ya. Terima kasih. Alhamdulillah juga telah hadir dari tadi Datuk Syaril Abu Bakar. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Apa kabar Datuk? Sehat Datuk? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Izin Datuk. Jadi begini, Riau ini adalah provinsi yang berbudaya dialektika, budaya tatap muka. Akan tetapi Datuk, semenjak adanya pandemi ini, kita yang darinya biasa tatap muka langsung, sekarang harus seperti ini, harus online. Dan mungkin pun bersilaturahmi apabila ketemu harus menjaga jarak yang kurang lebih 1-2 meter. Bagaimana menurut Datuk sebagai Ketua LAM Riau melihat warga Riau menyambut cara silaturahmi seperti ini? Silakan Datuk. Baik-baik. Sebelumnya di Sulawesi dipanggil Nona, sedang di Riau dipanggil anak dara. Mari kita lawan Corona agar kita tetap sejahtera. Bang Sandiaga Uno yang kita banggakan, putra Riau yang hari ini berkiprah di Jakarta bersama-sama dengan Bung Hisa tadi, serta ada Bapak Wakil Bupati dari Temilahan, ada anggota DPD kita yang bersemangat tadi. Rasanya materi saya sudah habis sama Ibu Dokter tadi itu, yang dari DPD. Ya. Dan seterusnya ada Bang Rinor, ada kawan-kawan yang lain yang sudah hadir di sini. Pak Gubernur juga mungkin sudah hadir. Ya kan? Bang Sandi, mudah-mudahan dalam keadaan tetap sehat ya. Ya kan? Insyaallah. Amin, amin Datuk Sri Syaril Abu Bakar. Ya. Barakallah. Dah lama tak jumpa, ya kan? Iya, iya. Sama-sama kenduri. Jadi begini, Arinda Muhammad Aulia, moderator kita yang kita banggakan, adat Melayu itu dia lentur. Bahasa apa kan agak fleksibel ya. Dia tetap menyesuaikan, karena dalam adat kita ini ada 3 hal yang sudah digarisbawahi. Ada adat yang diadatkan, adat yang teradat, adat istiadat, serta adat yang sebenarnya adat. Ini yang Al-Quran dan Hadis itu mungkin tak bisa berubah. Dengan kondisi pandemik hari ini, kita tentu menyesuaikan bahwa tak mungkin kita bersalam-salaman lagi, tak mungkin ketemu dengan secara langsung. Dan hari ini dan beberapa hari lalu, kawan-kawan semua
Lembaga Adat Melayu Riau juga mengadakan konferensi dengan datuk-datuk adat itu lewat telekonferensi seperti ini. Ternyata datuk-datuk yang di kampung-kampung itu bisa juga menyesuaikan, ya kan? Dan ini sudah berlangsung. Dengan kondisi pandemik hari ini, kita semua merasakan dan kita tak ragu karena kita sudah survei di 70 kampung yang ada di Riau ini, tidak semuanya memang, tapi 70 kampung yang sudah kita data. Ternyata pertama, insya Allah, dan ini akan terus berlangsung, tak ada satupun kampung adat ini yang terdampak dari sisi coronanya, dari sisi aspek medisnya. Tapi mungkin secara ekonomi memang agak sedikit sudah mulai terganggu. Tapi boleh dikatakan mereka tak menjerit, tidak seperti masyarakat urban, ya kan? Mereka tak ada mengasih tahu soal sembako dan lain sebagainya, karena mereka terpenuhi bahan sandang pangannya dari kampungnya masing-masing. Dan ini mungkin yang dibilang oleh Ibu Dokter tadi, yang perlu kita merubah mindset kita. Selama ini Riau selalu tergantung dengan provinsi-provinsi tetangga. Apakah beras, masuk lada, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah Pak Gubernur sudah mulai mencanangkan ini. Pada 13 Februari tahun 2020 kemarin, Pak Gub sudah mencanangkan untuk kita mengembangkan tanaman-tanaman pangan. Ini mungkin langkah baiknya, dan mungkin nanti kita minta kepada Pak Gub, ada dinas khusus, Pak Wakil Bupati juga, yang mengurus hal-hal seperti ini. Sehingga kita tak tergantung dari provinsi-provinsi lain, secara pangan kita bersifat otonom. Jadi kita di sini, hari ini Lembaga Adat sedang menyusun konsep untuk kita melakukan gerakan jaga kampung. Nah, mulai dari divisi medisnya nanti, dari aspek kesehatannya, juga dari aspek ekonomi, kita akan adakan gerakan jaga kampung. Dan ini kita berharap kepada Pak Gub, pemerintah daerah, serta DPRD, dan stakeholder yang terkait lainnya, kita mulailah mempercepat bahwa tanah wilayah kita yang disinggung oleh Ibu tadi, 2.000 hektar itu, 2 juta hektar itu diantaranya hampir separuhnya adalah tanah wilayah. Kalau ini dikembalikan kepada masyarakat adat, dijadikan peserta atau yang dapat menikmati bagi hasil atau saham lah katakan, dari perusahaan-perusahaan hari ini bergerak yang memakai tanah wilayah, ini tentu akan meringankan beban masyarakat kita. Ya kan? Dan Pak Gubernur hari ini, sebagaimana kita ketahui, sesudah disetujui oleh Presiden, sesudah keluarnya Perpres itu, sudah membentuk tim pengembalian tanah adat ini, sedang dihitung, dari 1,4 juta hektar itu, sudah hampir lebih 100.000 hektar yang sudah diketahuan, yang sudah tertata, akan dikembalikan kepada masyarakat adat. Dan kita bukan mau mengambil kebun itu, bukan, tapi kita ingin menjadi pemegang saham di situ, sehingga hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat kita juga. Dan buktinya hari ini, dengan adanya COVID seperti ini, kalau masyarakat kita punya kekuatan ekonomi di masing-masing kampungnya, pemerintah pusat, kawan-kawan di Jakarta tak perlu ragu, ya kan? Mereka bisa hidup dari kehidupannya di kampungnya masing-masing. Mari kita kurangi ketergantungan daerah kita ini dari daerah-daerah lain atau negara-negara lain dari aspek pangan tadi. Sekira itu sementara pandangan dari Lembaga Adat Melayu, dan kami sangat suka sekali diadakan forum seperti ini. Kita bisa berhalal lebih halal, bertatap muka. Mungkin untuk jumpa kan susah, sulit, masing-masing punya kesibukan. Buktinya kita dengan Bung Sandi hari ini bisa berjumpa di sini, sudah hampir setahun yang lalu berkunjung ke Lembaga Adat Melayu. Mudah-mudahan waktu dekat bisa datang lagi kemari nanti sesudah pandemi ini berkurang atau mereda. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Datuk atas pandangannya. Saya tertarik sekali dengan jaga kampung tadi. Semoga bisa berjalan dengan baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita lanjutkan. Kita lanjut ke narasumber berikutnya. Perwakilan dari Bapak Gubernur Riau, Bu Eva Rita, selaku Asisten Daerah 2 Provinsi Riau. Karena katanya Pak Gubernur masih rapat evaluasi PSBB. Benar begitu ya Ibu Eva Rita? Assalamualaikum. Suaranya belum kedengaran. Seperti ada kesalahan teknis, mungkin boleh dicoba kembali.
Halo? Sepertinya dari pemerintah Provinsi Riau masih memperbaiki Zoom-nya. Kita tunggu sebentar. Mungkin ada masalah di mic ini. Cek, halo? Oke, sepertinya belum ada kabar juga dari pemerintah Provinsi Riau. Sebaiknya kita mungkin melanjutkan ke narasumber berikutnya. Di sini sudah hadir Bang Sandiaga Salahuddin Uno. Assalamualaikum Bang Sandi. Waalaikumsalam. Ya Bang Sandi, mau lahir batin Bang. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan tokoh fenomenal dari tokoh muda di Provinsi Riau nih, Pak Muhammad Aulia, Bang Muhammad Aulia, Ya, yang Bang. terus bergerak selama 1 tahun terakhir ini. Saya lihat luar biasa kinerjanya. Insya Allah Bang. Izin Bang Sandi. Oke, Pak Gubernur, sepertinya masih belum juga. Kita lanjut saja dulu. Izin Bang Sandi ya. Seperti yang kita ketahui bersama nih Bang, UMKM adalah penopang 90% perekonomian di Indonesia. Dan UMKM lah yang bisa dibilang paling terkena dampaknya nih Bang, dari COVID-19 ini. Karena saya juga melihat terjadinya supply and demand shock. Karena sekarang kan jadi aktivitas produksi terbatas. Dan juga daya beli masyarakat pun menurun. Jadi UMKM harus bisa survive Bang, selama masa pandemi ini. Dan juga di Riau saat ini sudah ada 6 kabupaten kota yang melakukan PSBB. Dan secara ekonomi sangat berat saat ini Bang. Dan saya sendiri jujur sebagai anggota DPRD Provinsi Riau, saya banyak mendengar sekali keluhan dari mama terutama UMKM kita dari sisi pekerja, baik di sektor formal maupun informal yang dirumahkan ataupun tidak bisa bekerja. Dan Riau ini provinsi yang memiliki dinamika tinggi. Contohnya banyak hotel-hotel yang sepi karena bisnis yang tidak bisa berjalan seperti biasanya. Dan kebetulan Bang, hari ini hari terakhir PSBB Riau. Jadi isu pemerintah sekarang adalah bagaimana kita menghadapi new normal. Oleh karena itu, untuk membangun ekonomi Riau pasca pandemi, menurut Bang Sandi nih, yang kita tuh sebagai Ketua Relawan Indonesia Bersatu, karena saya sendiri melihat Bang Sandi sudah turun banyak ke masyarakat, membagikan rapid test secara gratis, membagikan sembako, dan pasti Bang Sandi melihat langsung nih apa yang terjadi di keadaan masyarakat kita sekarang ini. Dan bagaimana sih pendapat Bang Sandi agar kita semua, khususnya masyarakat Riau, siap menyambut new normal? Kepada Bang Sandi kami persilakan. Terima kasih Adinda Muhammad Aulia. Yang saya hormati Pak Gubernur Riau yang bentar lagi mic-nya akan diperbaiki, Ibu Asisten Daerah 2. Yang saya hormati Datuk Sri yang 1 tahun lalu kita berjumpa di LAM. Mudah-mudahan saat itu pertemuan insya Allah akan membawa keberkahan bagi kita semua. Yang saya hormati Bang Rinor ini, Ketua Umum kami yang Pak Ketua. Sudah lama nggak ketemu, Pak Fauzi, Pak Fikri Al-Aziz, dari Bapak Wakil Bupati Inhil yang juga hadir di sini, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Juga ada Ibu Kakak Miss Harti nih, Dr. Miss Harti dari DPD kita yang luar biasa ini, senator. Mudah-mudahan dengan di hari kemenangan tanggal 3-4 Syawal ini kita mampu untuk terus semangat optimisme
bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. We can do it. Dan khususnya untuk Provinsi Riau, tentunya kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala bahwa masih kita diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan. Hari ini berkumpul dalam elektronik halal bihalal. Dan salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Lebih dari 1 tahun yang lalu saya mendengar nasihat petuah dari Datuk Sri Setiausaha Ustadz Abdul Somad di LAM. Sebagai seorang kelahiran Riau, ini merupakan pencapaian tertinggi saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Sri Syahril Abu Bakar yang juga ikut hadir waktu itu dalam prosesi acara tepung tawar yang alhamdulillah membawa satu, ya betul Datuk Sri, membawa satu kehormatan bagi saya. Dan walaupun belum mendapatkan amanah tahun lalu, tapi saya tidak akan melupakan bagaimana kita berjuang di Provinsi Riau, dan saya melihat sendiri bagaimana kekayaan alam Riau yang harus kita hasilkan dalam konsep kesejahteraan rakyat yang tadi sudah disampaikan oleh kakak Miss Harti. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak kita semua di tengah pandemi COVID-19 ini untuk menangkap maknanya, bahwa selama ini pembangunan kita belum bisa membawa satu kemajuan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Sehingga ini adalah bagian kita untuk beradaptasi dengan new normal. UMKM tadi yang disebut oleh Adinda Aulia betul sekali. Banyak perusahaan-perusahaan besar di Riau, tapi yang kita harus yakini bahwa UMKM lah yang menjadi tulang punggung ekonomi kita. 60% dari ekonomi kita adalah UMKM. 97% lapangan pekerjaan kita adalah dari sektor UMKM. Inilah yang harus diselamatkan, karena di krisis 97-98, di krisis 2008-2009, yang mendapat paket-paket penyelamatan itu adalah korporasi-korporasi besar dan juga sektor-sektor yang banyak didominasi oleh usaha-usaha besar. Kita harus fokus kepada usaha mikro, kecil, menengah, khususnya yang berkaitan dengan banyak hajat hidup orang banyak, seperti sektor makanan dan minuman, sektor pariwisata, sektor perdagangan, sektor-sektor kebutuhan pokok masyarakat, sektor-sektor yang banyak menciptakan mata pencaharian bagi masyarakat. Ini yang akhirnya harus menjadi fokus kita. Jadi tentunya kita tidak bisa semuanya membebani kepada pemerintah. Disinilah di Relawan Indonesia Bersatu, saya mengambil inisiatif untuk mengambil tugas dan tanggung jawab dengan bersinergi, berkolaborasi, dan menghasilkan terobosan-terobosan. Mudah-mudahan kita bisa mempercepat penanganan COVID-19 ini, dan segera Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat COVID-19, dan di bulan Syawal ini adalah bulan kemenangan. Mudah-mudahan PSBB di Riau segera berakhir dan ekonomi kembali pulih. Namun kita harus janji nih semua sama-sama, begitu ada relaksasi PSBB kita harus tetap disiplin, karena kita tidak ingin ada gelombang kedua, gelombang selanjutnya daripada COVID-19 ini. Juga pemerintah maupun dunia usaha dan masyarakat harus bersanding dalam protokol baru. Protokol ini sebetulnya tidak jauh dari budaya kita, menjaga kebersihan, kesehatan, keselamatan, keamanan, mencuci tangan, yang menjadi sekarang bagian daripada new normal, memakai masker. Mungkin bisa ada masker khas Riau yang dipakai sebagai bukan hanya menjaga kita, tapi untuk fashion statement, menunjukkan bahwa kita memiliki kebanggaan atas akar dari budaya kita, dari Riau, dan banyak lagi usaha-usaha yang bisa dikembangkan sebagai bagian daripada new normal atau bagian daripada realita baru.
Ini yang harus kita yakini, kita harus fight. Jangan kita menyerah kepada COVID, jangan kita akhirnya ya mengibarkan bendera putih bagi COVID, tapi kita harus terus lawan COVID sampai bertemu vaksin. Tapi di sela itu kita harus menyiapkan bagaimana kita masuk ke dalam era transisi, beradaptasi dengan digitalisasi, beradaptasi dengan tatanan kehidupan setelah new normal. Sukses untuk kita semua, sukses untuk Provinsi Riau, kebanggaan kita. Juga terima kasih Pak Wabub Inhil yang sudah hadir dan juga Gubernur Riau, saudara-saudara kita semua yang sudah di sini. Saya bangga terlahir di Pekanbaru, di Kecamatan Rumbai. Kemarin Pak Aulia dan Pak Wakil Wali Kota bersama Pak Fikri sudah juga terjun langsung membagikan atas nama Relawan Indonesia Bersatu melawan COVID-19. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan saya sudah tidak sabar lagi nanti setelah COVID-19 selesai untuk datang lagi di Provinsi Riau untuk bersilaturahim. Dan insya Allah kesempatan ini akan menjadi sangat spesial jika kita berhasil menata kehidupan kita pasca COVID-19 ini dengan lebih baik lagi ke depan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pantun yang ingin saya sampaikan karena silakan Mas Adi. Karena pantun ini kan budaya Riau. Pantun tadi belum ada disebutkan pantun ini pelanggaran ini Pak Aulia. Pantun. Waduh. Tadi Datuk sudah ada sekali. Pantun ini saya ciptakan baru saja. Karena acara ini kan keutamaan daripada budaya kita adalah budaya pantun. Jalan-jalan ke Kuala Lumpur, jangan lupa mampir di Bangsar. Kalau mau Indonesia makmur, sektor UKM harus disasar. Bulan puasa, bulan penuh rahmat. Kita puasa, tingkatkan takwa. Berdayakan UMKM agar manfaat. Sukses dunia, akhirat bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Datuk tepuk tangan, saya lolos nggak menjadi orang Riau nih sekarang? Lolos Datuk. Terima kasih Datuk, Kakak Misarti dan semuanya. Siap, terima kasih Bos. Sama-sama, terima kasih. Dia Fikri nih yang buatin pantun, tapi dia bobo kayaknya nih. Aduh. Bagus ininya pecinya Bro Fikri. Biasanya saya dikasih sama Bang Rinor ini pantun, tapi Bang Rinornya juga belum nyetor pantun ini di kolom chat, saya belum lihat nih. Izin salah. Oh ya, siap. Lanjut. Siap Bang Sandi, kita lanjutkan. Terima kasih tadi atas pandangannya. Jadi kalau dari Bang Sandi intinya kita tidak bisa hanya berharap dari pemerintah Bang ya. Kita pun sebagai individu harus bisa berusaha dan saling bahu-membahu membantu sesama kita. Dan juga bagaimana ini dengan pemerintah Provinsi Riau, Pak Gubernur, apakah mic-nya sudah bisa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Bu Assalamualaikum. Mendengar Pak? Baik, saya Eva Revita Pak, mewakili Pak Gubernur. Oke Bu, izin kita langsung saja. Pak Gubernurnya tidak bisa hadir Bu ya? Ya, Pak Gubernur tidak bisa hadir karena memang pada saat bersamaan beliau dengan Bapak Wakil Gubernur dan Pak Sekpa serta Forkompinda sedang melakukan rapat evaluasi PSBB, Pak. Jadi kepada saya diminta untuk mewakili menghadiri acara yang sangat penting ini. Siap, terima kasih banyak Bu Reva. Jadi Bu, izin langsung saja. Jadi seperti yang kita ketahui Bu, PSBB sudah berjalan selama 2 minggu di Provinsi Riau. Nah, besok Bu ya, makanya sekarang evaluasi. Akan tetapi kita ingin tahu nih Bu, bagaimana sih respon masyarakat dan bagaimana pandangan dari Pak Gubernur sendiri melihat
new normal yang sering disebut-sebut oleh Pak Jokowi. Adakah strategi ekonomi Riau pasca COVID untuk menghadapi new normal? Kepada Bu Eva Rita, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Muhammad Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Pak Gubernur Riau mengucapkan selamat Hari Raya, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bang Sandiaga Uno, yang kami muliakan Datuk Syaril Abu Bakar, yang terhormat Pak Samsudin Uti, Wabub Inhil, Ibu Nusrati, anggota DPD RI, Pak Fauzi Ishak, Waketum PMRJ, dan Pak Rino Kuswan, serta Pak Fikri Aziz, dan para peserta Sikon yang berbahagia. Kami ingin menyampaikan bahwa memang PSBB akan berakhir besok. Ada 5 kabupaten yang masuk dalam PSBB, yaitu Kampar, Siak, Pelalawan, Bengkalis, Dumai. Nah, ini yang sedang kita laksanakan evaluasinya, Pak. Jadi memang keputusan untuk melanjutkan ataupun relaksasi dan sebagainya itu akan kita tentukan besok juga dengan kabupaten kota terkait. Nah, perlu saya sampaikan bahwa memang Provinsi Riau menghadapi COVID ini sudah memiliki langkah-langkah strategi untuk dalam hal pencegahan sedang berlangsung saat ini, yaitu penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan termasuk penyediaan jaring pengaman sosial. Jadi terhadap 3 amanat Impres ini sudah kita jalankan secara keseluruhannya dan sudah kita lakukan di seluruh kabupaten, 12 kabupaten kota. Di sini kami ingin menyampaikan juga bahwa memang terkait dengan penanggulangan COVID saat ini kita sudah mendapatkan angka yang saat ini sudah hampir flat, artinya sampai hari ini belum ada lagi penambahan kasus positif. Jadi artinya new normal yang akan kita jalani ke depan ini, Pak Gubernur menyambut baik dan sudah memerintahkan kepada kami jajarannya untuk segera mempersiapkan seluruh instrumen terkait dengan new normal yang akan kita jalani ke depan. Nah, di sini kami sampaikan bahwa memang Provinsi Riau masih berada pada 1,5. Dia punya terkait data yang masih belum begitu landai terkait dengan jumlah rasionya. Nah, new normal sebenarnya adalah harus didasarkan kepada beberapa aspek. Nah, Provinsi Riau sedang membuat, menghitung aspek tersebut, apakah memang sangat worth it kita melakukan new normal pada saat ini. Ya, kemarin kami juga sudah melakukan Fitcon dengan kementerian beberapa Menko yang dipimpin oleh Bapak Menko Perekonomian, dan kita sudah mengikuti, tadi juga saya sudah ikut rapat. Nah, di sini juga disampaikan bahwa terdapat 3 yang harus kita ketahui sebelum kita merelaksasi ataupun juga menormalkan kondisi yang ada. Yaitu kita harus mengacu kepada 3 aspek yang menurut WHO itu sebenarnya harus kita lakukan, yaitu adalah menghitung berapa sih sebenarnya yang sudah kita lakukan, rapid testnya sudah kita lakukan, tes terhadap swabnya, dan juga terhadap sistem kesehatannya, yaitu berapa sih sebenarnya tempat tidur rumah sakit yang disediakan untuk kasus COVID, dan dengan jumlah yang terpakai. Nah, untuk Provinsi Riau itu masih berada di ranah 15%, artinya Provinsi Riau masih belum menggunakan keseluruhan ketersediaan rumah tempat tidur yang disediakan. Ini adalah berita yang menggembirakan dan juga mungkin ini merupakan satu kerja kita bersama pemerintah dan juga masyarakat. Dalam hal ini kedisiplinan masyarakat yang sangat kita butuhkan untuk mengatasi pandemi ini. Nah, kami juga sudah mempersiapkan protokol-protokol terkait dengan new normal ini yang berada pada beberapa aspek, yaitu aspek yang berada di pemerintahan, yang berada pada publik, pada bisnis, dan juga pada pemerintahan. Nah, di sini kami sudah mempersiapkan
protokol-protokol yang terkait dengan seluruh keputusan-keputusan kementerian yang sudah diterbitkan dan sedang disusun seperti mewajibkan penggunaan masker, cuci tangan dan sebagainya. Sektor-sektor yang juga akan terinterseksi adalah sektor perdagangan, pendidikan yang nantinya juga akan dijalankan secara normal. Ini keseluruhan mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa dari Pak Gubernur. Kita sudah menyusun bagaimana nanti new normal ini akan berjalan dan tetap mengacu kepada protokol kesehatan. Artinya kita tetap beraktivitas seperti biasa, namun protokol kesehatan tetap harus diperhatikan. Ini akan menyambung kepada pergerakan perekonomian. Pak Muhammad Aulia dan Bang Sandiaga Uno, kami memang merasakan bahwa perlambatan ekonomi sangat terjadi, terutama di sektor UMKM. Karena memang kita sangat banyak memiliki UMKM dan benar adanya bahwa UMKM menopang hampir 90% daripada perekonomian termasuk di Provinsi Riau. Seluruh yang disampaikan oleh narasumber terdahulu sudah menjadi satu pemikiran strategi dari Pak Gubernur juga. Kita setiap saat di gugus tugas selalu membicarakan, selalu berdiskusi apa yang harus kita lakukan sejalan dengan pandemik ini yang belum tentu berakhirnya kapan. Nah, kita juga sudah melakukan sebenarnya beberapa adjustment terkait dengan program-program yang akan dilakukan ke depan, terutama untuk tahun 2021. Termasuk yang disampaikan oleh Bu Miss Harti terkait dengan One Village One Product yang akan kita lihat di beberapa kabupaten. Seharusnya memang Provinsi Riau sudah harus mengarah ke arah sana sama yang dikatakan oleh Pak Sahril Abu Bakar pada itu. Memang Pak Gubernur sekarang mendorong terkait dengan lahan-lahan masyarakat yang untuk diberdayakan. Maka beberapa minggu yang lalu Pak Gubernur sudah menyurati kabupaten kota untuk menanam seluruh lahan-lahan kosong untuk ketahanan pangan. Dan Bu Sarti nanti kalau udah panen raya mungkin akan diundang, karena memang pada saat sekarang adalah saat yang tepat kita untuk menanam ketahanan pangan ini, begitu juga dengan padi. Nah, kami juga sudah melihat, memetakan terkait dengan ketahanan pangan kita, juga terkait dengan beberapa bahan pokok. Provinsi Riau itu ditopang oleh provinsi-provinsi yang ada di sekitarnya. Jadi memang pada saat pandemi ini merupakan satu hikmah bagi kita, masyarakat Riau, yang harusnya sudah bangkit bahwa sebenarnya seluruhnya kita miliki sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga terkait dengan anggarannya. Memang saat ini adalah momentum yang tepat, yang dikatakan Bang Sandi tadi juga, bahwa memang kita sudah harus bergerak ke arah sana keseluruhannya dan harus bergandeng tangan. Kami dipahami bahwa memang untuk memenuhi pasokan terkait dengan beberapa bahan pokok saja kita masih tergantung dengan beberapa provinsi. Nah, ini adalah satu ide yang sangat tepat bahwa kami juga sudah memikirkannya, Bu. Dan terkait dengan UMKM, Bang Sandi, bahwa kami terdapat 23.843 UMKM yang terdampak terkait COVID ini. Bahwa memang adalah jalur distribusi yang tidak dapat komplain kepada konsumen. Kenapa? Karena memang kalaupun kita sekarang memberikan bantuan untuk UMKM tersebut bisa berjalan, pangsa pasarnya yang mungkin belum sehat biasanya. Nah, dengan new normal ini kita mengharapkan itu akan jalan kembali. Dan kami juga sudah memikirkan bahwa untuk UMKM dari segi beberapa faktornya, yaitu software dan hardware-nya kita juga harus kembali mempersiapkannya. Dan ini sudah kita rancang untuk mengubah daripada program-program yang diadakan oleh Dinas Perindak bergandeng tangan juga dengan Dinas Kabupaten Kota untuk mulai melihat UMKM yang terdampak dengan COVID ini. Kita sudah melakukan pendataan dan kita juga sudah melihat UMKM mana sih sebenarnya yang perlu dan sangat mungkin kita klasterkan untuk segera kita lakukan perbaikan terkait dengan perekonomian ini. Kita berharap bahwa ekonomi di Provinsi Riau yang sudah sekarang 2,7 dan semakin menurun
akan berangsur membaik setelah kita melakukan new normal ini. Itu harapan kita, Pak Muhammad. Nah, yang menjadi concern daripada Pak Gubernur sekarang adalah mempercepat pemulihan ekonomi, reformasi sosial melalui pemantapan pengembangan industri pertanian, pariwisata yang mendorong perdagangan dan jasa. Jadi artinya di sini adalah keseluruhan dari sektor-sektor bisa bergerak, termasuk dengan UMKM dari mikro dan ultra mikro yang sangat terdampak sekali, yang kita juga setelah memberikan BLT-nya, kita berharap ini akan berangsur membaik. Jadi mungkin itu yang sepintas dapat saya sampaikan menanggapi dari beberapa sumber terdahulu. Terima kasih Pak Muhammad Aulia. Siap, terima kasih banyak Bu Evarita selaku perwakilan dari Bapak Gubernur Provinsi Riau. Berhubung narasumber sudah lengkap, mungkin kita langsung saja masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi tanya-jawab. Akan tetapi, sebelum saya buka kesempatan kepada peserta memberikan pertanyaan, kepada para narasumber, bagi yang ingin bertanya, kebetulan hadir juga Bang Sandiaga Uno, ada perwakilan dari Bapak Gubernur Riau. Kepada para narasumber, saya persilakan apabila ingin bertanya. Dari Tembilahan, Kabupaten Hilir. Silakan Bapak Wakil Bupati. Ya, terima kasih banyak. Selamat siang, Bung Sandiaga Uno. Kita sama-sama SU. Antum Sandiaga Uno, saya Samsudin Uti. Jadi kita punya dua yang sama SU. Salam hormat, kita ketemu. Ya, Pak Wabub. Terima kasih Pak Wabub. Sukses terus mana-mana Pak Wabub. Amin, terima kasih. Saya tidak banyak, jadi kita baru ini mengadakan uji coba. Ya, ya. Uji coba masalah pertanian. Nah, ini ke Ibu apa ini? Ibu Istiarti yang dulu sering ketembilan sama-sama saya. Bu Is. Ya, Pak Yanda. Ya, Sami Sarti kali Anda. Ya, terima kasih. Ini saya memang bawa ini ada Bapeda saya sebelumnya, kemudian ini ada staf Bapeda saya, di belakang saya hadir Kepala Dinas Perkebunan, ada Kepala Dinas PUPR, dan kemudian ada di Perkebunan. Jadi saya bawa 4 ini supaya dia ikut mendengar dari sisi mana kita bisa untuk berjalan bersama. Salah satu di antaranya nih Bu Maimanah, Bu mana astagfirullahaladzim. Almarhum itu Bu Ayahanda. Ini anaknya Ayahanda. Mohon maaf, mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baru ini ada kedatangan salah seorang ahli dalam bidang pertanian, itu Profesor Ali Jum Masyar. Jadi dia membuat satu pupuk yang bisa digunakan, yaitu dengan campuran cukup dengan 2000 liter aqua, kemudian Postmit 1 liter, urea 1 kilo, gula pasir 0,5, air kelapanya 35 liter. Alhamdulillah ini jadi pupuk organik mikroba Google, sehingga kami hari ini dengan uji coba yang dilakukannya lebih kurang sekitar 8 hektar. Ini insya Allah Senin besok kami akan mengadakan panen raya. Dan ini sama sekali tidak menggunakan dana APBD, tapi ini betul-betul pemerhati yang datang dari luar, dari Jakarta, dan mereka ingin bantu kita di sini. Nah kan Bu Is, tentunya kalau mau datang nanti besok hari Senin bisa nih, dan ini bisa didorong buat Indragi Hilir. Siap, Ayahanda. Ya. Kita siap ini, karena betul-betul. Cuma ini tinggal bagaimana kondisi panen rayanya lah kita sini. Kemudian Bung Aulia, jadi yang kita harapkan kepada pihak provinsi juga gubernur, masalah tentang jalan kita ini yang betul-betul memang parah. Kami dihadapkan oleh jalan yang sampai hari ini masih perlu mendapat dukungan dari Provinsi Riau, terutama jalan-jalan yang APBD provinsi. Begitu juga jalan-jalan nasional. Sehingga untuk mendukung perekonomian yang baik usaha menengah dan kecil dan menengah tersebut, kalau kita tidak mendapatkan infrastruktur yang bisa kita dorong, insya Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hari ini sebanyak 187 desa sudah kita bina untuk mengadakan badan usaha milik desa.
Di antara mereka di situ kita upayakan mereka itu, karena kita hampir 80% adalah penghasil kelapa di Indragi Hilir, maka kita akan melakukan bundes-bundes tersebut supaya bisa membeli dan kita tampung dan bisa kita olah dan kita jual. Dan kita masih banyak lagi yang bisa diolah di sini, antara lain sagu. Sagu ini sekarang kalau Meranti nomor 1 mungkin di Intil lah nomor 2-nya. Dan ini juga sedang kita melakukan pengolahan-pengolahan dan mendorong para pengusaha-pengusaha kita untuk dapat berinvestasi dalam hal ini. Maka kesempatan kepada Bung Sandiaga Uno, kalau memang Anda tertarik untuk di Inhil, untuk membangun usaha kecil menengah di Inhil, kita juga banyak pengumpul-pengumpul kelapa yang sampai hari ini alhamdulillah belum terganggu lah untuk harga. Untuk harga baik sampai di harga masyarakat maupun di pihak perusahaan-perusahaan. Namun kita masih membutuhkan beberapa investor yang berkenan hadir di Indragi Hilir. Saya sudah melakukan uji coba dengan mengadakan ekspor perdana, dengan melakukan tax holiday. Artinya tidak dipungut bayaran kepada para pengumpul kelapa yang lain untuk mengacu semangat mereka usaha kecil menengah ini supaya bisa dia melaksanakan ekspor. Dan ini sudah jalan, cuma sekarang ini mandeknya ketika COVID ini saja. Mudah-mudahan cepat berlalu dan harapan kita tidak banyak Pak, hanya pertama yang kita harapkan adalah infrastruktur kami, tolong Bu Epa, Asisten 2 sampaikan kepada Pak Gubernur, dan juga masalah tentang perkebunan, pertanian ini. Karena dulu mohon maaf Pak Gubernur sering jalan sama saya melihat kondisi di daerah Indragi Selatan, yang dimana kami punya lahan yang cukup luas yang bisa digarap untuk pertanian. Mudah-mudahan ini bisa didorong, dan kebetulan sudah ada yang mau datang ke Inhil, teman juga sama saya, kita support dia untuk bagaimana membuat lahan yang 8 hektar ini bisa dengan bagus sekali dan sangat bagus lagi. Nanti Bu Is datang bisa lihat. Insya Allah Senin besok kita mau melakukan panen perdana. Mudah-mudahan dapat izin lah, tidak masalah COVID-19. Karena kita mau bangun Inhil ini benar-benar tidak, saya serius. Pak Sandiaga, saya ini mantan pengusaha juga. Sesama orang Kadin kita dulu. Jadi saya siap untuk membawa Inhil ini mendapatkan PAD yang cukup bagus. Jadi kita tidak terlalu banyak mengharapkan dari APBD, APBN, tapi dengan kerjasama saya dengan Bapak Bupati yang kebetulan hari ini ada kegiatan, beliau Pak Haji Muhammad Wardan kirim salam kepada kita semuanya. Kepada Paulia juga titip salam, dan saya kebetulan dipercayakan untuk hadir sini. Saya bilang biarlah saya yang datang, karena Pak Sandiaga tuh teman juga itu. Saya kira sama pengusaha kita Pak. Jadi saya kira ini Pak tidak panjang. Pertama masalah panen padi, yang kedua masalah perkebunan, yang kita punya kita anggap nomor 2 lah, kita nomor 1 di dunia Pak. Ya, terbesar dari 33.000 tersebut kita termasuk kelapa yang terbesar di dunia. Penghasil kelapa kita. Mana tahu nanti Pak Sandiaga bisa datang dengan membawa melirik, melihat Inhil, ya welcome lah. Saya siap untuk memberikan dukungan semuanya demi untuk kemajuan Indragi Hilir dan kita semuanya. Kemudian untuk provinsi Pak Aulia sama sama Ibu Epa sampaikan sama Pak Gubernur, kami sangat mengharapkan sekali dukungan, terutama masalah jalan-jalan nasional yang sekarang ini jalan APBD provinsi juga banyak yang rusak. Nah, dan kita harapkan dapat dorongan dari provinsi agar jalan-jalan kami ini penunjang masalah ekonomi ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu aja dari Indragi Hilir, tak muluk-muluk, tak banyak-banyak. Mudah-mudahan ini nanti akan menjadi suatu yang terbaik lah selama kepemimpinan Bapak Haji Muhammad Wardan dan saya Haji Samsudin Nuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Pak Bang Sandi boleh menanggapi Bang, silakan. Luar biasa nih, kita sama-sama SU, sama-sama pengusaha. Tapi Bapak sekarang lagi mengemban amanah, saya lagi pengangguran nih Pak. Jadi tadi peluang-peluangnya termasuk kelapa itu sangat dibutuhkan sekarang, karena kelapa seperti kita ketahui menjadi komoditas yang sangat menarik, dan khusus saya ingin menggarisbawahi sektor pangan Pak Wabub.
bahwa sektor pangan kita ini akan menjadi satu sektor yang harus kita lebih seriusi berkaitan dengan pasca pandemi COVID-19. Sudah diprediksi akan terjadi kekurangan pasokan daripada sektor pangan. Oleh karena itu saya sudah banyak memberikan pesan-pesan ke teman-teman Bang Fikri di OKOC juga bahwa kita fokus untuk dirikan lumbung-lumbung pangan kita. Dan ini saatnya kita bangun sekarang karena kita tidak ingin nanti biaya hidup kebutuhan sehari-hari maupun biaya-biaya yang berkaitan dengan bahan pokok ini merangkak naik dan membebani masyarakat. Jadi ini perlu kita solusikan dalam konsep kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha. Terima kasih Pak Wabub, dan insya Allah nih setelah COVID saya bisa lihat-lihat potensi di sana, mungkin juga bisa mengajak beberapa teman-teman pengusaha untuk kembangkan potensi di sana untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Inhil dan seluruh Provinsi Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandiaga. Mudah-mudahan sehat semuanya selalu. Amin, 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 amin. Terima kasih banyak Bang Sandi dan Pak Wakil Bupati. Mari kita buka pertanyaan berikutnya. Silakan kepada narasumber yang ingin bertanya. Saya, Adinda. Saya sedikit Siap. menyampaikan. Oke Bu Miss Harti, silakan. Baik, Pak. Tadi kakak, sekarang udah ibu. Ini gimana nih? Jadi baik, yang pertama terima kasih Ayahanda Samsudin Nuti, ingat dengan almarhumah, jadi sedih saya Pak. Jadi betul insya Allah nanti kalau memang, tapi untuk hari Senin mungkin saya belum bisa, maaf sekali lagi karena memang saya posisi tidak di Pekanbaru Pak, Ayahanda, jadi tadi masih di luar kota Pekanbaru. Untuk hari Senin kemungkinan belum, tapi insya Allah dalam minggu depan kita akan ke kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau terkait dengan BLT Desa, di mana kami Komite 4 melakukan kerjasama dan pengawasan pendampingan dengan BPKP Provinsi Riau untuk dapat kiranya seluruh kepala desa mempunyai pemikiran yang sama bahwa sesungguhnya BLT desa itu betul-betul diperuntukkan untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan, dan itu juga untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat desa. Dan juga kami dapat sampaikan tentu dalam penanganan COVID-19 ini banyak kejadian, banyak masukan yang kita lihat. Sesungguhnya itu juga sudah kami berikan masukan pada saat rapat kerja Komite 4 dengan Menteri Keuangan, di mana memang di sana kami sepakat bahwa sesungguhnya yang menjadi ujung tombak permasalahan ini ada tiga sebab. Yang pertama yaitu data yang tidak valid, di mana data yang mendapatkan bantuan sosial, baik bansos, BLT, itu tidak sesuai dengan data yang diberikan oleh masyarakat atau perangkat dari RT, dari bottom up ke atas, tetapi masih top down. Jadi sehingga itu tidak valid. Yang kedua tentu sasaran, karena datanya tidak valid, otomatis sasarannya juga tidak pas. Jadi sehingga yang mendapatkan tidak sesuai dengan harapan. Yang mendapatkan dana itu, bantuan itu, sembako, BLT, PKH, BPNT, itu dapatnya orang-orang itu saja. Sementara banyak hal. Boleh pertanyaan langsung saja, Kak? Baik, karena waktu kita terbatas sekali. Yang ini akan kami berikan masukan kepada Gubernur melalui kakak kita, Asisten 2, bahwa sesungguhnya ke depan kita mengharapkan supaya adanya satu lumbung data. Jadi satu data untuk permasalahan masalah-masalah penanganan sosial seperti ini. Jadi tidak timpang tindih antara kementerian, antara dinas satu dengan dinas yang lain seperti yang kita rasakan hari ini. Mudah-mudahan ini bisa terwujud sehingga evaluasi dan pengawasan terkait dengan anggaran itu juga bisa kita lakukan dengan maksimal. Mungkin itu, Adinda. Terima kasih sekali lagi. Kerjasama dan kerja bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu Bang Sandi jadwal padat sekali. Boleh Bang Sandi kasih pesan penutup sedikit, Bang? Baik, saya mengucapkan terima kasih untuk Adinda Aulia, Ibu Dr. Miss Harti, Pak Wabub Inhil SU, Kak Rinor, dan juga Datuk Sri Syahrial Abu Bakar, juga untuk Ibu Asisten. Salam untuk Pak Gubernur, salam hormat. Moga-moga Pak Gubernur tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Bang Fauzi Ishak, salam untuk Umi dan juga Fikri dan saudara saya Isnaini Iskandar ini. Saudara Isnaini tadi sempat ada juga dan luar biasa banyak sekali yang partisipasi di sini. Tentunya saya sangat tersanjung jika diajak terus untuk memikirkan kemajuan Riau. Bukan saya hanya numpang lahir di sana, tapi juga saya memiliki satu harapan bahwa Provinsi Riau ini bisa menjadi lokomotif pembangunan kita ke depan. Pembangunan yang tentunya di era pasca COVID-19 ini dengan next normal, kita bisa melakukan satu adaptasi kepada protokol-protokol ekonomi dan tatanan baru kita ke depan. Sukses untuk semua daripada kita di sini. Juga saya ingin ucapkan selamat kepada startup, top 100 startup kita, Keroncong Antar, milik Mas Ari dan kawan-kawan. Juga untuk ekonomi santri yang dikembangkan oleh Bang Arif Marsal, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan atau apresiasi satu persatu, maju terus untuk Provinsi Riau dan kabupaten kotanya yang juga kita harapkan membawa satu kebanggaan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung waktu kita sudah habis, mohon maaf para peserta, para narasumber, maka kita sudah selesaikan diskusi kita pada hari ini. Semoga diskusi kali ini dapat menambah wawasan kita semua. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber, Bapak Samsuar yang diwakili oleh Bu Eva, selaku Gubernur Provinsi Riau, Bang Sandiaga Uno, selaku Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu, Datuk Seri Abu Bakar, selaku Ketua Alam Riau, Bu Misarti, anggota DPRD RI Provinsi Riau, Bapak Syamsuddin Uti selaku Wakil Bupati Indragiri Hilir, Bapak Fauzi Ishak, terima kasih selaku Kadin Indonesia dan Wakil Ketua PMRJ, dan Bang Rinor selaku Ketua PPD HIMI. Izin sebelum kita tutup, boleh berfoto bersama Bang? Boleh dong. Nah, ayo kita berfoto bersama. Operator dimohon melakukan screenshot. Foto-foto. Ayo siap peserta ikutan semua. Silakan foto-foto. Udah? Siap, 1, 2, 3. Belum. Sekali lagi. Langsung dah. Seadanya aja. Oke. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada seluruh narasumber, panitia, juga warga, dan mahasiswa dan UMKM yang masih menonton acara kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Sehat.